Halo, kembali lagi di channel Otamega TV membahas seputar manga dan manhwa. Kali ini, Mimin akan membahas manhwa yang berjudul Master Kekuatan Spiritual. Jangan lupa like dan tekan tombol subscribe-nya. Oke, langsung saja ke alur ceritanya. Di part sebelumnya, si Qinli ini bisa memusnahkan roh jahat yang berada di kediaman wali kota Zheng. Sebagai imbalannya, wali kota Zheng memberikan hadiah berupa toko obat Cina. Selanjutnya, alur cerita part ketiga. Di pagi hari di kediaman Su, terlihat seorang wanita yang sedang menekan bel dan berteriak. Qinli pun yang masih setengah sadar. Ia tahu yang berteriak itu adalah temannya. Wanita itu bernama Tan Zijin, teman kuliah Qinli dan Qing Yin. Qinli merasa kesal setiap Tan Zijin datang, ia pasti selalu berbuat ulah. Di masa-masa kuliah pun dia selalu membuat Qinli sengsara. Singkat cerita, Tan Zijin yang mengajak Qinli dan Qing Yin pergi ke suatu tempat tanpa memberitahu mereka akan pergi kemana. Hingga tiba di sebuah gedung besar yang hanya orang kelas atas lah yang dapat undangan lelangan kota berkelas itu. Setelah itu mereka masuk menggunakan kartu VIP milik Tan Zijin dan naik ke lantai 100. Terlihat di sana banyak orang yang sedang mengikuti pelelangan batu kasar kulit hijau. Di antara mereka sudah mengikuti penawaran. Qinli yang sedang bersantai di belakang kerumunan, tiba-tiba ia melihat aura berasal dari sisa batu material itu. Lalu Qinli mendekatinya dan aura itu beresonansi dengan kekuatan yang ada di tubuh Qinli. Qinli pun tertarik untuk membeli batu kasar giok itu. Lalu bertanya, bagaimana cara membeli batu giok itu? Petugas wanita mengatakan, cukup 100 yuan untuk satu potong batu. Lalu Qinli membeli 2 potong batu itu dengan uang pecahan yang ia keluarkan dari sakunya dan meminta tolong untuk memotongkannya satu potongan untuknya sekarang. Tan Zijin kesal melihat Qinli sedang membeli batu Arya sisa material, dan Tan Zijin menganggap Qinli adalah seorang pecundang. Tan Zijin berkata, Qinli, ternyata kau mengeluarkan ratusan yuan untuk membeli batu tidak bernilai ini untuk menipu King. Saat petugas wanita itu memotong batu yang Qinli beli, ia terkejut, ternyata batu itu batu giok pul hijau. Orang-orang di sekitar pun terkejut dan terpesona melihat batu giok pul hijau jenis es itu. Mereka merebutkan dan menawar dengan harga fantastis batu giok pul hijau itu. Di saat mereka sedang menawar harga batu giok pul hijau, terdengar suara penawar yang menghargai batu itu dengan harga fantastis, yaitu seharga 5 juta yuan. Dan penawar itu adalah bos industri giok Yan Cheng, dipanggil Tuan Tan. Tuan Tan ini ternyata ayah dari Tan Zijin. Tuan Tan menawar kepada Qinli, bocah, bagaimana kalau kau menjual batu ini untukku sebesar 5 juta yuan? Qinli mengatakan, batu ini aku belikan untuk Qing Yin. Anda boleh tanya dia. Qing Yin merasa bingung, dan ia merasa giok itu lebih bagus diberikan kepada orang yang mengerti giok. Dan ia sangat terhormat jika Paman Tan menyukai giok itu. Paman Tan sangat senang mendengar ucapan Qing Yin. Ia pun meminta bendahara untuk menyiapkan cek untuk Qing Yin. Kemudian, Paman Tan meminta Qinli untuk membantunya melihat batu yang ia beli dari pelelangan. Qinli mengatakan, batu giok ini hanya batu giok biasa, tidak ada yang spesial. Lalu semua orang terkejut mendengar perkataan Qinli. Mereka mengira Qinli salah dalam menilai batu giok yang Paman Tan pilih dari barang pelelangan. Untuk mengetahui di dalam batu itu ada tidaknya giok, Paman Tan meminta petugas untuk memotongnya. Mereka pun terkejut saat batu itu telah dipotong. Ternyata batu itu cacat, hanya batu biasa. Lalu Paman Tan menawarkan Qinli untuk kerjasama. Karena di tempat ia bekerja kekurangan orang yang ahli penilaian di bidang batu giok. Paman Tan juga meminta Qinli untuk mempertimbangkan tawarannya terlebih dahulu. Dan meminta Qinli berikan jawabannya setelah ia bertemu kembali dengan Paman Tan. Setelah acara pelelangan itu selesai, Qinli dan Qing Yin pulang. Saat di dalam perjalanan, Qing Yin menanyakan, sejak kapan kau bisa judi batu?
dan bertanya, "Kenapa kau pura-pura bisu menjadi orang cacat? Apa kau sengaja dari dulu sudah membohongiku?" Kinli tidak mau berterus terang tentang pelatihan ilmu yang ia miliki yang diajarkan oleh kakek misterius itu. Kinli hanya mengatakan dirinya memang bisu. Kinli pun mengingat-ingat masa lalunya sebelum ia menikah dengan King Yin. Kinli mengatakan sangat senang saat King Yin mencarinya untuk menikahi Kinli setelah lulus kuliah. Meskipun Kinli hanya sebuah alasan untuknya, Kinli pun tidak punya rasa dendam terhadap keluarga Su dan King Yin. Bahkan ia selalu menganggap King Yin sebagai istrinya. Mendengar pernyataan Kinli, hati King Yin berbunga-bunga dan ia merasa malu hingga membuat wajahnya memerah. Kemudian Kinli memberitahu King Yin, besok toko obat Cina akan beroperasi dan meminta King Yin untuk datang. Akan tetapi, King Yin khawatir terjadi apa-apa kepada Kinli karena menolong dan mengobati pasien tidak semudah dengan apa yang ia pikirkan. Keesokan harinya, di tempat pembukaan toko Kian Kuntang, toko obat Cina milik Kinli, terlihat ramai didatangi orang-orang. Di dalam pun sudah ada keluarga besar Su. Di sana terlihat keluarga Gu sedang membicarakan Kinli di depan King Yin dan ayahnya. Cheng Wen mengancam dan berkata kepada Kinli, "Apa kau kira akan baik-baik saja setelah kau mendapatkan kepercayaan wali kota Zeng? Beraninya kau membuka toko obat Cina. Apa kau sudah tidak mau nyawamu?" Kinli membalas, "Oh, aku tak tahu kalau membuka toko Cina itu berarti sudah tidak mau nyawa sendiri." Kemudian wali kota Zeng dan Nona Liu datang untuk memberi selamat secara langsung kepada Kinli. Keluarga Gu terkejut saat wali kota Zeng datang dan memberikan selamat secara langsung. Lalu Kinli menyambut dan mempersilahkan masuk kepada wali kota Zeng. Tiba-tiba terdengar keributan di luar. Setelah Kinli keluar, ia melihat seorang laki-laki membawa anaknya yang sedang sakit parah dan meminta tolong untuk disembuhkan. Kinli langsung mengecek keadaan anak itu dan meminta ayah anak itu untuk cepat menggendong masuk ke dalam. Setelah anak itu dibaringkan, Kinli langsung memeriksa kondisi anak itu. Kinli menyalurkan energinya ke tubuh anak itu untuk mencari sumber penyakit. Dan Kinli merasakan racun itu berada di dalam lambung anak itu. Dan benar saja, anak itu memang benar keracunan. Ayah anak itu pun sangat sedih dan merasa bersalah. Ketika Kinli mencoba mengobati anak itu, tiba-tiba datang seorang kakek tua. Kakek tua berkata, "Aku dengar tidak berapa lama ini, dokter ini baru saja mendapatkan surat praktek kedokteran. Lalu sekarang beraninya membuka toko obat Cina untuk mengobati penyakit pasien." Orang-orang di sana sangat marah saat mendengar perkataan kakek itu. Mereka meminta untuk menutup tempat pengobatan itu dan meminta untuk cepat membawa anak kecil itu ke rumah sakit. Cheng Wen dan mertuanya sangat senang mendengar orang-orang itu akan menutup toko obat Cina milik Kinli itu. Ayah anak itu sedih dan sangat marah dan berkata kepada Kinli, "Bilang dari awal kalau kau tidak bisa mengobatinya. Bukankah ini namanya mencelakai putraku?" Kinli mengatakan bahwa kondisi anaknya sekarang sangat kritis dan tidak bisa menundanya lagi. Tidak berpikir lama, Kinli langsung mengobati anak itu dengan cara menyalurkan kekuatan tenaga dalam yang ia miliki ke jarum akupuntur dan menancapkannya ke arah perut anak itu. Tidak lama kemudian, anak itu bangun dan memuntahkan racun yang ada di dalam tubuhnya. Ayah anak itu pun sangat senang melihat anaknya sudah baik-baik saja. Ayah anak itu pun terharu dan berterima kasih kepada Kinli. Orang-orang di sana sangat senang karena anak itu sudah terselamatkan dan menganggap Kinli dokter yang hebat. Sementara itu tak disangka, dalang dibalik semua kejahatan itu adalah rencana jahat Ming Hao. Kinli sangat kelelahan saat selesai memeriksa pasien sampai larut malam. Saat Kinli hendak menutup pintu belakang toko, ia merasa mendengar sesuatu dari semak-semak balik pohon itu. Tak lama muncul seorang wanita membawa pisau penuh dengan darah. Wanita itu berdiri tak jauh dari Kinli. Saat wanita itu melihat Kinli, wanita itu berlari menyerang Kinli dan tak lama wanita itu ambruk pingsan. Lalu Kinli membawa masuk wanita itu ke dalam untuk ia obati. Karena ia perlu merawat dan mengobati pasien itu.
Kinli pun mengabari Kinglin bahwa dirinya tidak akan pulang karena ia baru saja mendapatkan pasien yang lumayan sulit ditangani. Kinglin pun kesal. Saat Kinli merawat pasien itu, ia melihat kalung intelijen militer yang dipakai pasien wanita itu. Setelah pagi, wanita itu terbangun dan beranjak dari tempat ia berbaring. Kinli pun yang mengetahui wanita itu sudah sadar, ia menanyakan kemana wanita itu akan pergi. Wanita itu pun tidak punya tempat untuk ia tinggali. Lalu Kinli menawarkan agar wanita itu bekerja di tempatnya sebagai asisten. Kinli pun mengizinkan wanita itu sementara tinggal di toko dan memberi gaji tiap bulan 5.000 yuan. Wanita itu sangat senang dan tak mungkin menolak tawaran yang Kinli berikan karena ia berhutang budi kepada Kinli yang telah menyelamatkannya. Tidak lama kemudian terdengar seorang berteriak di luar. Saat Kinli membuka pintu, Tan Jijin langsung menerobos masuk dan mengajak Kinli untuk kompetisi besar batu giok. Tan Jijin pun langsung menarik Kinli pergi. Setibanya di gedung Jiang Cheng, Kinli sudah ditunggu-tunggu Paman Tan. Tuan Tan meminta Kinli untuk jadi penasehat judi batu giok itu dan membantunya di kompetisi batu giok. Paman Tan telah menyiapkan timnya dan meminta Kinli untuk memenangkan kejuaraan batu giok itu. Paman Tan bersedia memberikan tambahan saham 10% perhiasan Paman Tan kepada Kinli. Tan Jijin mengancam dan membisikkan sesuatu kepada Kinli. Dengan terpaksa, Kinli pun menyetujuinya. Saat tiba di alun-alun tempat pemilihan batu giok itu, Kinli pun mulai memilih batu dan mencoba keberuntungannya. Lalu, timnya memberikan kartu bank yang berisikan 1.000 yuan kepada Kinli, sedangkan yang Kinli tahu timnya memiliki jutaan yuan. Timnya pun mengatakan kepada Kinli bahwa Kinli tidak berhak ikut memilih kompetisi batu giok itu. Dengan sisa 1.000 yuan itu, Kinli memilih batu dengan harga uang yang ia miliki. Saat melihat-lihat, ia merasakan aura pada batu yang senilai 2.000 yuan itu. Ia pun seakan tidak percaya saat melihat batu yang tak ada nilainya memiliki aura. Kinli menoleh ke timnya. Mereka sedang membanggakan batu yang mereka beli seharga 5 juta yuan. Kinli langsung membeli batu bernilai 2.000 yuan itu dan membayarnya dengan menggadaikan kartu bank yang nilai harganya 5.000 yuan. Timnya bertanya kepada Kinli, "Batu giok kasar apa yang kau beli? Apa yakin bisa juara?" "Jangan bilang kau hanya membeli batu kerikil." Hahaha. Kinli membalas, "Benarkah? Kita masih belum tahu apakah batu yang aku beli bisa menduduki peringkat besar atau tidak." Tuan Tan datang dan menanyakan timnya apakah sudah selesai memilih batu giok. Timnya membisikkan kepada Tuan Tan bahwa timnya mengambil 2 buah batu kasar yang terbaik untuk kompetisi dan menjamin masuk 3 besar, dan Tuan Tan akan terkenal. Saat Tuan Tan melihat batu yang timnya beli, ia merasa memang batu itu mempunyai kualitas bagus. Tidak lama, saingan judi batu giok yang bernama Direktur Qian datang dengan timnya membawa batu yang akan dikompetisikan. Direktur Qian berkata kepada Tuan Tan, "Tidak disangka kau menggunakan orang baru untuk menjadi pengisi sementara. Kelihatannya kau benar-benar tidak punya orang hebat lagi ya. Dan aku sarankan kau untuk mengemasi barang-barangmu. Setidaknya kau tak membuat malu di atas panggung." Tuan Tan sangat kesal mendengar perkataan Direktur Qian. Saat kompetisi dimulai, pembawa acara yang bernama Qin Ran mempersilahkan kontestan naik ke panggung dan bersiap-siap mengambil undian. Sementara itu, Tuan Tan menanyakan batu yang Kinli pilih ada di mana. Kinli pun memperlihatkan batu itu. Saat timnya melihat batu yang Kinli bawa, mereka mengejek dan menertawakan Kinli. Tuan Tan pun mengira bahwa ia sudah salah menilai orang. Saat kontestan pertama memotong batu kasar giok itu, ternyata 2 buah potongan itu adalah giok hijau jenis kaca.
Dan satu potongan lagi adalah giok Imperial Green jenis kaca. Pembawa acara pun takjub melihat batu giok itu. Orang-orang di sana menawar batu itu dengan harga yang sangat tinggi. Tim Tuan Tan terkejut mendengar harga yang begitu tinggi. Sedangkan kompetisi itu baru saja dimulai. Beberapa lama kemudian, pembawa acara itu memberitahu harga tertinggi saat ini. Dan sambutan kontestan terakhir yaitu kontestan tim Tuan Tan. Tim Tuan Tan membawa sendiri batu giok itu dan memotongnya. Setelah memotong batu giok itu, orang-orang di sana terkejut dan kecewa melihat potongan batu giok itu. Batu giok itu hanyalah batu putih biasa yang tak ada harganya. Tim Tuan Tan telah menyanyiakan uang 5 juta yuan begitu saja. Setelah itu Tuan Tan sangat malu dan kecewa. Tidak lama kemudian, Qin Li membawa batu yang ia beli ke atas panggung lalu memotongnya. Ketika Qin Li memotong batu itu, batu giok itu dipotong menjadi 2 buah bagian. Pembawa acara dan orang-orang di sana terkejut melihat potongan batu itu. Potongan batu itu ternyata potongan batu giok Imperial Green. Orang-orang di sana tak habis sangka saat Qin Li memotong gioknya lagi. Tuan Tan pun berteriak meminta Qin Li agar tidak memotong gioknya lagi. Tetapi Qin Li tetap memotong giok itu. Dan setelah dipotong, pembawa acara sangat takjub dan orang-orang di sana sangat-sangat terkejut melihat dalam giok itu ternyata ada sepotong giok darah dan harga batu giok darah itu berharga 1 miliar. Pembawa acara mengatakan batu giok darah itu alami yang bisa terbentuk selama ribuan tahun. Ini sebuah takdir bisa melihat giok langka ini. Aku merasa hidupku sangat berharga. Orang-orang langsung menawar dengan harga yang sangat fantastis giok itu. Di saat orang-orang sedang menawar giok itu, terlihat di sana seorang pria bersama seorang kakek yang sedang batuk-batuk mengeluarkan darah. Batu giok itu terjual dengan harga 2 miliar dan pemenang kompetisi itu adalah perhiasan Tanji atau Tuan Tan. Orang-orang di sana memberikan sorakan dan selamat kepada Tuan Tan. Tuan Tan memanggil dan berterima kasih kepada Qin Li. Tuan Tan meminta maaf atas keraguannya terhadap Qin Li. Qin Li pun menganggapnya itu terlalu berlebihan dan ia tidak memasukkannya ke hati. Tuan Tan menyerahkan seluruh uang dari lelang batu giok darah itu untuk menunjukkan rasa maafnya kepada Qin Li. Qin Li yang agak menolak membuat Tan Jijin memaksa Qin Li untuk menerima uang itu. Qin Li pun akhirnya menerimanya.